Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Saya berharap kalian semua masih tetap semangat dan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran oksiasetilin. Video ini adalah video pembelajaran lanjutan dari video sebelumnya yang sengaja kita buat agar pembelajaran kita bisa tetap berjalan meskipun kita masih berada dalam kondisi pandemi karena penyebaran virus corona. Bagaimana? Kalian siap untuk belajar? Tonton tuntas video ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagaimana yang biasa kita lakukan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Yang Muslim, silahkan ikuti saya, dan yang lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amin. Selanjutnya, untuk lebih bersemangat dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Bagaimana? Kalian siap untuk belajar? Mari kita mulai. Iya, kita langsung saja. Sekarang kita sudah berada pada pertemuan yang kedua. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran lanjutan dari pertemuan pertama yang minggu lalu telah kita jalani, dan masih dalam pembahasan pengelasan oksiasetilin. Untuk pertemuan kedua ini yang akan kita bahas, materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu adalah instalasi peralatan utama. Yang kedua, pengaturan tekanan kerja, dan yang ketiga adalah nyala api pengelasan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Yang pertama adalah menjabarkan instalasi peralatan las oksiasetilin sesuai prosedur pengelasan. Dan yang kedua, menentukan tekanan kerja las oksiasetilin sesuai prosedur pengelasan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi nyala api las oksiasetilin
yang digunakan dalam pengelasan. Jadi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, ada 3 juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah melewati pembelajaran ini. Ya, pembelajaran ini sangat penting karena menjadi materi pendukung untuk melakukan praktek nanti di laboratorium. Jadi jangan lewatkan pembelajaran ini ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah instalasi peralatan las oksiasetilin. Jadi bagian-bagian utama yang akan diinstalasi atau dirangkai dan akan dihubungkan menjadi satu itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah silinder atau tabung asetilin dan tabung oksigen. Dan yang kedua adalah regulator oksigen dan regulator asetilin. Ketiga adalah selang oksigen dan selang asetilin. Yang keempat adalah blender dan yang kelima adalah tip atau mulut pembakar. Oke, baiklah, untuk lebih memudahkan pemahaman kalian dalam instalasi peralatan utama las oksiasetilin ini, ada baiknya Anda menyimak dulu video yang akan saya tampilkan, ya, video yang akan menunjukkan bagaimana cara atau bagaimana melakukan pemasangan atau instalasi peralatan-peralatan las oksiasetilin. Oke, disimak ya. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana cara memasang atau melakukan instalasi peralatan las oksiasetilin. Pertama kali kita akan memasang regulator yang terdiri dari regulator oksigen dan regulator asetilin. Yang harus diperhatikan dalam pemasangan regulator ini adalah untuk regulator asetilin, pemasangan murnya menggunakan ulir kiri atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan perhatikan untuk tabung, dari segi fisik sudah bisa dibedakan yang mana tabung oksigen dan yang mana tabung asetilin. Baiklah, untuk pertama kali kita akan memasang regulator oksigen. Untuk regulator oksigen, putarannya itu ke arah kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Selanjutnya kita akan memasang regulator asetilin. Ingat, putarannya itu ke arah kiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci pas atau kunci Inggris. Selanjutnya pemasangan selang pengelasan. Untuk selang oksigen, putarannya sama menggunakan ulir kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Sedangkan untuk selang asetilin arahnya berlawanan, yaitu ke arah kiri. Selanjutnya kita akan memasang blender pengelasan. Ingat, untuk blender pengelasan ini arah putaran yang digunakan itu sama. Untuk asetilin menggunakan ulir kiri, sedangkan oksigen itu menggunakan ulir kanan.
Selanjutnya memasang mulut pembakar atau tip pembakar. Ya, arah pembakarannya itu disesuaikan agar nyaman dipakai dan mudah untuk mengatur katup oksigen dan katup asetilin. Nah, bagaimana setelah melihat tayangan video tadi? Ternyata mudah bukan untuk pemasangan atau instalasi peralatan las oksi asetilin. Ya, kita hanya membutuhkan kunci ring, kunci pas atau kunci Inggris. Ya, dan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ulir pada sambungan-sambungan yang berhubungan dengan gas asetilin, yaitu menggunakan ulir kiri atau putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sedangkan yang untuk oksigen itu putarannya sama dengan putaran arah jarum jam. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pertama. Karena dalam video tadi tidak diperlihatkan bagaimana memeriksa kebocoran, ini menjadi pertanyaan yang pertama. Pada sambungan instalasi peralatan las OAW, bagian manakah yang harus diperiksa kebocorannya dan bagaimana cara memeriksanya? Ya, jadi ini jawabannya nanti saya tunggu di Google Classroom. Ya, ini adalah pertanyaan pertama. Saya kira pertanyaan ini sangat mudah, ya, apalagi kalau kalian yang pernah mengalami ban kempes karena bocor, ya pasti tahu lah bagaimana cara mencari kebocorannya. Oke, lanjut. Sekarang mengatur tekanan kerja. Nah, ini untuk mengatur tekanan kerja, yang pertama kita lakukan itu adalah, perhatikan juga pada gambar, membuka katup tabung gas. Ya, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah membuka katup. Setelah membuka katup, nanti manometer tekanan isi itu akan berputar dan akan menunjukkan tekanan sesuai dengan isi dalam tabung. Dan setelah katup tabung ini terbuka, selanjutnya kita buka katup pada blender las. Jadi kita buka aliran yang ada pada blender las. Setelah terbuka pada blender las, lalu kita buka baut pengatur ini. Jadi kita putar ke kanan, nanti akan ditunjukkan pada manometer tekanan kerja. Jadi tekanan kerja ini akan berputar. Ya, jadi langkah ini sama dilakukan dengan yang dilakukan pada tabung oksigen maupun tabung asetilin. Ya, dan setelah mengatur tekanan kerja dan tekanan kerja yang didapatkan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau kebutuhan kerja yang akan kita lakukan, maka katup pada blender itu kembali ditutup. Ya, bagaimana? Mudah bukan untuk mengatur tekanan kerja pada pengelasan OAW ini? Nah, ini yang harus diperhatikan. Tekanan gas untuk pengelasan oksi asetilin welding. Ya, jadi ini harus diperhatikan demi keselamatan kita dalam bekerja. Yang pertama, oksigen. Untuk oksigen, tekanan maksimal itu sebesar 2-3 bar. Kemudian yang kedua, untuk asetilin,
tekanan gas maksimalnya itu sebesar 0,5 bar. Jadi usahakan dalam pengaturan tekanan kerja itu tidak melebihi dari yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, hitunglah tekanan kerja yang diizinkan pada pengelasan OAW dalam satuan KPA, ATM, dan PSI. Ya, jadi satuan-satuan ini harus kita ketahui karena regulator yang beredar di pasaran dan yang digunakan pada bengkel-bengkel pengelasan itu semuanya kadang tidak sama. Jadi ada yang kadang menggunakan satuan bar, ada yang menggunakan satuan KPA, dan ada yang juga menggunakan satuan PSI. Ya, jadi kalian cari, kalau misalnya kalian kesulitan bisa lihat di modul bagaimana cara mengkonversi dari satuan bar ke kilopascal atau pound square inch. Ya, jadi saya tunggu jawabannya di Google Classroom ya. Kalian semua harus mengerjakan. Nah, selanjutnya nyala api pengelasan. Nyala api pengelasan dalam las oksiasetilin ini itu ada 3. Yang pertama nyala api karburasi, nyala api oksidasi, dan nyala api netral. Nyala api karburasi itu terjadi karena gas asetilin itu lebih besar dari oksigen. Kemudian nyala api oksidasi itu karena oksigennya lebih banyak dibanding asetilinnya. Dan untuk nyala api netral itu perbandingan antara asetilin dan oksigen itu sama. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Kalau nyala api karburasi, ujung nyala inti itu terlihat tumpul dan berwarna biru. Nyala api ini digunakan untuk pengelasan bahan sejenis nikel dan juga biasa digunakan untuk pengerasan permukaan. Nyala api oksidasi, nyala intinya ini berbentuk runcing dan berwarna biru dan terlihat lebih jernih dan terang. Nyala api ini digunakan untuk pengelasan bahan perunggu dan kuningan, serta untuk pemotongan logam. Ya, tapi khusus untuk pemotongan logam, ini biasanya menggunakan blender yang khusus untuk pemotong. Selanjutnya yang ketiga adalah nyala api netral. Ciri-cirinya, nyala inti lebih kecil, berwarna biru, agak keputih-putihan. Nah, ini nyala yang digunakan untuk pengelasan baja tahan karat, dan besi cor. Jadi nanti kita melakukan praktek itu kebanyakan menggunakan nyala api netral. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada video lagi. Untuk memahami lebih rinci lagi tentang nyala api pengelasan yang telah dibahas tadi, yang ada 3, itu sebaiknya kalian mengamati video ini agar kalian bisa mengetahui lebih rinci lagi tentang nyala api pengelasan tersebut. Oke, disimak ya. Saya akan peragakan untuk menyalakan pembakar yang salah. Nah, ini menyalakan pembakar yang salah seperti ini. Jadi pada saat kita nyalakan terjadi jelaga jumlah banyak. Ini membahayakan. Ini harus, kalau sudah terjadi begini segera kita tambahkan untuk oksigennya. Nah, begitu kita tambahkan oksigen, jelaganya hilang. Ya, ini kemudian kita atur nyala api ini ujung pembakar ini kan warnanya ada merah, berarti ini ada kotor, harus kita bersihkan ya, kita bersihkan.
atau kita matikan dulu, kita bersihkan. Ya, kita matikan. Nah, mematikannya tadi saya sampaikan selalu dimulai dengan menggunakan asitelen yang dimatikan dulu. Jika tidak, maka akan juga terjadi jelaga. Kita peragakan juga, ya. Kita peragakan. Ini juga salah ini. Nah, ini kan salah ini. Terjadi jelaga. Ini bahaya, ya. Jadi harus kita matikan bahan bakarnya dulu, yaitu asitelen. Mati, nah, baru oksigen kita matikan. Ya. Kita bersihkan, ya. Ya. Untuk menyalakan yang benar, ya, kita buka oksigen dulu sedikit, kemudian asitelen juga kita tambahkan supaya terjadi campuran antara oksigen dan asitelen. Nah, kalau letupan terjadi letupan, ini adalah perbandingan yang tidak seimbang ataupun ujung pembakarnya buntu. Nah, ini. Nah, kalau sudah begini, kita tambahkan asitelennya dulu, kita perbanyak, ya, dibarengi dengan oksigen sehingga terjadi perbandingan yang sempurna. Nah, sekarang mau kita gunakan untuk pengelasan apa? Ada 3 nyala tadi, nyala netral, nyala oksidasi, dan nyala karburasi. Nyala netral kita gunakan untuk mencairkan logam dan penyambungan, sedangkan nyala oksidasi adalah untuk memotong, karburasi adalah untuk penyambungan dengan menggunakan bahan tambah kuningan. Ya, demikian. Ini kalau mematikan, kita matikan asitelen dulu. Selalu, jangan lupa ini. Kalau lupa akan membahayakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itulah pembelajaran kita kali ini tentang materi-materi. Yang pertama ada instalasi perangkat utama, yang kedua adalah mengatur tekanan kerja, dan yang ketiga nyala api pengelasan. Kalau dalam pembahasan ini ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu pertanyaannya di Google Classroom. Jadi setelah mengamati video ini, silahkan kalian semua login ke Google Classroom. Di sana ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Ya, semua tugasnya gampang-gampang dan saya harap bisa selesai secepatnya. Jadi tadi muncul pertanyaan dalam video sebelumnya, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memeriksa kebocoran pada sambungan instalasi peralatan, dan yang kedua itu mengkonversi tekanan kerja ke dalam satuan-satuan yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Nanti di sana kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yang lain juga bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Ya, bisa saling berdiskusi. Dan yang terakhir, pastikan Anda mengerjakan soal evaluasinya. Ya, jadi kita akan mengukur sampai di mana ketercapaian pembelajaran yang telah kita lakukan saat ini. Oke, saya tunggu di Google Classroom ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Setelah mengamati video pembelajaran tadi, saya berharap pengetahuan kalian bisa bertambah. Selanjutnya, untuk mengembangkan pembelajaran ini, silahkan mendownload modul pembelajarannya di Google Classroom melalui link yang sudah saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Bapak juga berharap kalian bisa mengembangkan pembelajaran ini melalui referensi dan sumber-sumber lain dengan memanfaatkan media internet. Dan jangan lupa untuk menunaikan tugas-tugas kalian di Google Classroom, yang linknya juga sudah saya bagikan di grup WA.
Di sana ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan, seperti misalnya menjawab pertanyaan yang muncul tadi di video pembelajaran, ada diskusi yang harus kalian lakukan, kemudian ada evaluasi. Di tempat itu juga kalian bisa bertanya tentang pembelajaran ini. Sebelum Bapak mengakhiri video pembelajaran ini, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran yang kita lakukan saat ini itu bisa bermanfaat bagi kita dan bisa bernilai ibadah. Oh ya, dan jangan lupa, saya juga berharap kalian bisa memberikan sumbangsi pada video pembelajaran ini. Kalian bisa memberikan kritik, bisa memberikan saran, agar kita bisa melakukan perbaikan pada pembuatan video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.